Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang laporan praktikum acara keempat, yaitu koefisien distribusi. Di sini anggota kami yang pertama ada Carmila dengan NIM K1A0232, Kirana Ayu Setiawati dengan NIM K1A0234, Lutfi Riza Halil dengan NIM K1A0236, Mahara Munati Salam dengan NIM K1A0238, dan Marisa Amalia Pahira dengan NIM K1A0240. Di sini yang akan dijelaskan yaitu tentang tujuan, landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan dan pengolahan data, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengekstrak iot ke dalam pelarut organik, dan yang kedua, menghitung harga koefisien distribusi iot. Landasan teori. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu pelarut cair. Proses ekstraksi dihentikan ketika mencapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sampel. Dalam ekstraksi, pelarut menyangkut distribusi suatu zat terlarut antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Secara umum, ekstraksi merupakan proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur. Pelarut yang biasanya umum digunakan adalah air dan pelarut organik lain seperti tetraklorida, eter, atau pentana. Garam organik, asam-asam, dan basa-basa yang dapat larut dalam air bisa dipisahkan dengan baik melalui ekstraksi ke dalam air dari larut yang kurang polar. Ekstraksi lebih efisien bila dilakukan berulang kali dengan jumlah pelarut yang lebih kecil daripada jumlah pelarutnya banyak tetapi ekstraksinya hanya sekali. Selanjutnya, koefisien distribusi merupakan perbandingan konsentrasi kesetimbangan zat dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi adalah pelarut pertama dan pelarut yang kedua. Pelarut yang diketahui memiliki sifat dan komponen berbeda sehingga banyak antar pelarut yang tidak dapat tercampur. Definisi lain juga mengatakan bahwa koefisien distribusi atau koefisien partisi sebagai perbandingan antara fraksi berat solut dalam fase K ekstrak dibagi dengan fraksi berat solut dalam fase rafinat pada keadaan kesetimbangan. Dalam praktek solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah dikocok dan dibiarkan terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut disebut tetapan distribusi atau koefisien distribusi yang dinyatakan dengan rumus koefisien distribusi sama dengan C2 per C1 atau koefisien distribusi sama dengan C0 per CA. Di mana koefisien distribusi adalah koefisien distribusi dan C1, C2, CO, dan CA masing-masing adalah konsentrasi solut pada pelarut 1, 2, organik, dan air. Dari rumus tersebut, jika nilai koefisien distribusi besar, solut secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak ke dalam pelarut organik. Begitu pula terjadi sebaliknya. Rumus di atas hanya berlaku jika solut tidak terionisasi dalam salah satu pelarut solut, tidak berasosiasi dalam salah satu pelarut, dan zat terlarut tidak dapat bereaksi dengan salah satu pelarut atau adanya reaksi-reaksi lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam hubungan dengan koefisien distribusi pada suatu proses ekstraksi, ukuran keberhasilan sering digunakan besaran berupa faktor pisah atau FP atau alfa, di mana keduanya ini merupakan perbandingan antara koefisien distribusi suatu unsur dengan koefisien distribusi unsur yang lainnya. Persamaan untuk memperoleh FP adalah FP sama dengan alfa sama dengan KD1 per KD2, di mana KD1 adalah koefisien distribusi unsur 1 atau ZR, dan KD2 adalah koefisien distribusi unsur 2 atau HF. Sehingga dengan menuju pada tujuan praktikum acara 4 ini, maka dari itu sampel yang akan digunakan dalam percobaan yaitu larutan iot. Digunakannya larutan iot adalah dalam percobaan ini dikarenakan iot ini dapat larut dalam air, bahkan dalam kloroform sekalipun, dan juga perbedaan kelarutan dalam kedua pelarut tersebut sangat besar.
alat dan bahan. Alat praktikum yang digunakan adalah corong pisah, Erlenmeyer, lagu ukur, dan pipet tetes. Kemudian bahan praktikum yaitu ada aquades, asam sulfat, kloroform, larutan iod 0,01 mol, larutan kanji 0,2%, natrium tiosulfat 0,01 mol. Kemudian cara kerja. Yang pertama, ambil larutan iod 0,01 mol sebanyak 25 ml dan encerkan dengan air sampai volume 250 ml dengan menggunakan lagu ukur. Pipet 50 ml larutan tersebut akan pindahkan ke dalam corong pisah. Kemudian tambahkan 5 ml kloroform dan kocok beberapa menit. Lakukan 2-5 kali. Kemudian diamkan sampai kedua lapisan terpisah dengan baik. Keluarkan lapisan organik ini dan simpan dalam tempat yang telah disediakan. Kemudian lapisan air ditampung dalam Erlenmeyer. Kemudian diasamkan dengan 4 ml larutan asam sulfat 2 mol. Tambahkan 1 ml larutan kanji 0,2% dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,01 mol sampai warna biru tepat hilang. Tentukan konsentrasi iod awal untuk menghitung konsentrasi iod yang terekstraksi ke dalam kloroform. Hitunglah KD iod dalam sistem kloroform air. Ulangi kegiatan tersebut sebanyak 3 kali dengan mengambil larutan iod yang sudah diencerkan. Hasil pengamatan dan pengolahan data. Perlakuan pertama, 25 larutan iod diencerkan sampai 250 ml. Menghasilkan larutan iod berwarna orange. Kemudian 50 ml iod ditambahkan dengan kloroform. Hasilnya terbentuk dua lapisan, lapisan atas berwarna orange, kemudian lapisan bawah berwarna pink. Kemudian diekstraksi, hasilnya terbentuk dua fase, yaitu fase organik berwarna pink dan fase air berwarna. Kemudian fase air plus 4 ml larutan H2SO4, hasilnya warna larutan bening. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan kanji, hasilnya larutan menjadi biru tua. Kemudian dititrasi dengan Na2S2O3, hasilnya larutan menjadi bening. Kemudian titrasi pertama, volume titrasinya 0,8. Kemudian titrasi kedua, volume titrasi 0,6. Kemudian titrasi ketiga, volume titrasi 0,6. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada pengolahan data ini pertama terdapat persamaan reaksi. Yang pertama yaitu pengenceran larutan iod 0,01 M 25 ml. Dan dapat dilihat reaksi pada slide berikut ini. Yang kedua yaitu ada penambahan kloroform, di mana reaksi yang dihasilkan seperti pada gambar di slide ini. Dan yang ketiga yaitu proses titrasi fase air, di mana untuk reaksi-reaksinya juga terdapat pada slide berikut ini. Next slide. Yang kedua yaitu perhitungan pada titrasi pertama. Yang dihitung pertama yaitu pengenceran pada iod, yang dimana diketahui M1, V1, dan V2-nya, dan yang ditanya yaitu M2-nya, sehingga didapatkan hasil untuk konsentrasi dari pengenceran iodnya yaitu sebesar 0,01 M. Yang kedua yaitu ditentukan konsentrasi I2-nya, diketahui I2 mula-mula dan volume dari Na2S2O3-nya, sehingga didapatkan untuk milimolnya itu sebesar 4 kali 10 pangkat 3 milimol. Kemudian kita hitung untuk I2-nya pada air, sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar 8 dikali 10 pangkat min 5 M. Konsentrasi I2 dalam airnya juga diketahui 8 kali 10 pangkat min 5. Untuk penentuan I2 organiknya yaitu didapatkan hasil milimol I2 mula-mulanya yaitu 0,05 milimol. Untuk mol I2 organiknya didapatkan hasil sebesar 0,046 milimol dan konsentrasi I2 organiknya yaitu 0,0092 M. Kemudian kita menghitung nilai Kp dan persen E-nya sehingga didapatkan nilai koefisiennya. Untuk HD-nya yaitu 115, untuk persen E-nya itu 95,8%. Untuk titrasi yang kedua dilakukan hal yang sama juga seperti titrasi pertama, sehingga didapatkan hasil M2-nya yaitu 0,001 M. Kemudian ditentukan juga konsentrasi dari I2-nya dengan diketahui I2 mula-mula
dan volume dari I2 dan volume dari Na2S2O3, sehingga didapatkan hasil dari milimol I2-nya yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 milimol. Kemudian kita juga menghitung untuk I2 dalam airnya yaitu 6 kali 10 pangkat min 5 m, sehingga didapatkan konsentrasi dari I2 airnya yaitu 6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk penentuan I2 organiknya didapatkan hasil milimol I2 mula-mula yaitu 0,05 milimol. Kemudian kita hitung lagi mol I2 organiknya dengan mengurangi mol I2 mula-mula dikurang mol I2 air sehingga didapatkan hasil 0,047 milimol. Kemudian didapatkan juga konsentrasi dari I2 organiknya yaitu sebesar 0,0094 m. Kemudian kita hitung juga nilai Kp dan persen E-nya, KD dan persen E-nya, kemudian didapatkan hasil nilai KD yaitu sebesar 156,6 dan persen E-nya yaitu sebesar 96,90%. Untuk titrasi yang ketiga didapatkan juga konsentrasi dari iotnya yaitu sebesar 0,001 m, didapatkan juga milimol I2-nya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat min 3 milimol, dan dalam menghitung airnya kita menghitung I2 airnya kita mendapatkan hasil 6 dikali 10 pangkat min 5 m untuk konsentrasinya. Kemudian untuk I2 organiknya kita dapatkan milimol I2 mula-mulanya itu sebesar 0,05 milimol. Kemudian untuk mol I2 organiknya dengan menggunakan cara yang sama yaitu mol I2 mula-mula dikurang mol I2 air didapatkan hasil 0,047 milimol dan konsentrasi I2 organiknya sebesar 0,0094 m. Dan yang terakhir kita hitung juga nilai KD dan persen I-nya yaitu nilai KD sebesar 156,6 dan nilai persen I-nya yaitu sebesar 142,73. Berikutnya pembahasan pada praktikum kimia analisis acara 4, koefisien distribusi yang memiliki tujuan yaitu mengekstrak iot ke dalam pelarut organik dan menghitung harga koefisien distribusi atau KD iot. Dalam teori koefisien distribusi sendiri merupakan perbandingan konsentrasi keseimbangan zat dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi adalah pelarut pertama dan pelarut yang kedua. Pelarut yang diketahui memiliki sifat dan komponen berbeda, sehingga banyak antar pelarut yang tidak tercampur. Kemudian definisi lain juga mengatakan bahwa koefisien distribusi atau koefisien partition koefisien sebagai perbandingan antara fraksi berat solut dan fase K ekstrak dibagi dengan fase berat solut dalam fase rafinat pada keadaan kesetimbangan. Pada praktikum ini bahan yang digunakan yaitu salah satunya adalah iot, di mana iot ini mampu larut dalam air maupun dalam pelarut organik seperti tetraklorida ataupun kloroform. Metode yang digunakan dalam percobaan ini yaitu pertama metode ekstraksi cair-cair, ekstrasi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstrasi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut organik pengekstrak solvent. Dalam praktek solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah dikocok dan dibiarkan terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Koefisien distribusi dinyatakan dengan jika harga KD besar, solut secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak ke dalam pelarut organik, begitu pula sebaliknya. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut solvent lain yang tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase beberapa saat setelah penambahan solvent. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan massa dari pelarut asal ke pelarut pengekstrak atau solventnya. Perpindahan zat terlarut ke dalam pelarut baru yang diberikan disebabkan oleh adanya daya dorong atau driving force yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut, sehingga proses ekstraksi cair-cair merupakan proses perpindahan massa yang berlangsung secara difusional. Metode kedua yang digunakan yaitu metode titrasi.
Titrasi sendiri merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan. Titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Sehingga pada praktikum ini didapatkan hasil berdasarkan percobaan, yaitu setelah titrasi pertama didapatkan setelah menghitung pengenceran iod konsentrasi dari iod yaitu sebesar 0,001 m. Kemudian dengan menggunakan volume pada titrasi pertama yaitu sebesar 0,8 ml, diperoleh nilai milimol iodida yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 3, iodida air sebesar 8 kali 10 pangkat min 5, iodida organik sebesar 0,0092 m, sehingga didapatkan nilai koefisien distribusi yaitu 11 dan E% sebesar 95,8%. Sedangkan pada titrasi kedua dengan menggunakan volume sebesar 0,6 ml didapatkan hasil yaitu konsentrasi iodida yaitu sebesar 0,001 m, milimol iodida sebesar 3 kali 10 pangkat min 3, iodida air sebesar 6 kali 10 pangkat min 5, iodida organik yaitu 0,0094 m, sehingga didapatkan nilai koefisien distribusi sebesar 156,6 dan E% sebesar 96,90%. Dan pada perhitungan yang terakhir yaitu pada titrasi ketiga dengan menggunakan volume yaitu sebesar 0,6 ml. Didapatkan hasil yaitu konsentrasi iod sebesar 0,001 m, milimol iodida sebesar 3 kali 10 pangkat min 3, iodida air sebesar 6 kali 10 pangkat min 5, iodida organik yaitu sebesar 0,0094 m, mol iodida organik sebesar 0,047 milimol, sehingga didapatkan nilai koefisien distribusi yaitu sebesar 156,6 E% yaitu 96,9% dan koefisien rata-rata yaitu sebesar 142,73. Berdasarkan teori yang ada bahwa semakin cepat dan lambatnya pengadukan akan mempengaruhi distribusi dari suatu larutan, di mana dalam hal ini terjadi suatu perpindahan massa. Yalut secara lebih rinci, yaitu dimulai dari fase air, kemudian setelah itu fase organik. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi kimia serta difusi antara fase air dan juga fase organik, sehingga terjadi pembentukan lapisan antarmuka dengan tebal imajiner tertentu, sehingga dapat menjadi hambatan laju suatu perpindahan massa dari fase air ke fase organik ataupun sebaliknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi zat terlarut yaitu 1. Konsentrasi zat terlarut, di mana bila keadaan molekul zat terlarut dalam kedua fase sama dan koefisiennya berada di bawah titik jenuhnya, maka koefisien distribusi tidak berubah dengan berubahnya konsentrasi zat terlarut. Hal ini disebabkan perubahan konsentrasi zat terlarut mengakibatkan pengaruh yang cukup besar pada kelarutan relatifnya dalam kedua fase. Kedua, komposisi atau susunan fase air. Apabila fase air mengandung zat terlarut lain yang mempengaruhi kelarutan relatif zat terlarut yang diekstraksi, maka koefisien distribusi bergantung pada susunan fase air dan berubah sesuai dengan berubahnya susunan fase air. Penambahan zat dalam fase air yang bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi membentuk senyawa yang tidak dapat diekstraksi, menurunkan koefisien distribusi. Sedangkan penambahan zat yang menurunkan kelarutan zat yang akan diekstraksi dalam fase air atau bereaksi dengan zat terlarut membentuk senyawa yang lebih mudah diekstraksi, akan menaikkan koefisien distribusi. Yang ketiga, komposisi fase organik. Bila fase organik hanya terdiri dari satu macam pelarut saja, maka koefisien distribusi tidak dipengaruhi oleh bagian sistem ini. Tetapi bila fase organik terdiri dari campuran beberapa macam pelarut organik, di mana zat yang akan diekstraksi mempunyai kelarutan berbeda, maka koefisien distribusi akan berubah bergantung pada susunan fase organik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi zat terlarut. Yang keempat, suhu. Distribusi zat terlarut dalam fase air dan dalam.
Fase organik bergantung pada temperatur, akibatnya koefisien distribusi akan berubah dengan berubahnya suhu. Faktor kelima, waktu kesetimbangan. Bila dispersi dari satu fase ke fase lain baik, dalam hal ini air dan hekson, kecepatan waktu kesetimbangan yang dicapai cukup pendek. Untuk maksud analisa, pencampuran selama 5 menit sudah menjamin tercapainya koefisien distribusi pada kesetimbangan. Selanjutnya pertanyaan yang ada pada percobaan praktikum ini, apa perbedaan antara KD atau koefisien distribusi dan D atau pembanding distribusi? Jawabannya, koefisien distribusi atau KD adalah suatu tetapan di mana saat solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Sehingga setelah keseimbangan distribusi tercapai, perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua fase pelarut pada suhu konstan akan merupakan suatu tetapan. Hal inilah yang disebut koefisien distribusi atau KD. Atau perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tak larut pada keseimbangan. Berikut persamaan koefisien distribusi yaitu konsentrasi solut dalam fase organik dibagi konsentrasi solut dalam fase air. D atau pembanding distribusi adalah jika di dalam kedua fase pelarut tidak terjadi reaksi-reaksi apapun, akan tetapi jika solut di dalam kedua fase pelarut mengalami reaksi-reaksi tertentu seperti asosiasi, disosiasi, maka akan lebih untuk merumuskan besaran yang menyangkut konsentrasi total komponen senyawa yang ada dalam tiap-tiap fase, maka keadaan ini yang dinamakan angka banding distribusi atau perbandingan konsentrasi total zat terlarut dalam pelarut organik dalam fase organik dan pelarut air dalam fase air pada suhu dan tekanan yang tidak konstan, melainkan dipengaruhi oleh pH fase air. Berikut persamaan pembanding distribusi yaitu konsentrasi total zat terlarut dalam fase organik dibagi konsentrasi total zat terlarut dalam fase air. Pertanyaan selanjutnya, bila mana harga koefisien distribusi sama dengan pembanding distribusi? Jawabannya, jika harga koefisien distribusi sama dengan pembanding distribusi, maka kedua nilai ini berada dalam kondisi ideal dan tidak terjadi interaksi asosiasi, disosiasi, ataupun polimerisasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mencari harga hubungan koefisien distribusi dan pembanding distribusi untuk asam lemak Hb yang mengalami dimerisasi dalam suatu pelarut organik? Jawabannya ada di bawah, yaitu dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Dari persamaan 3 dapat dituliskan persamaan 4, dari persamaan 4 dapat disubstitusikan ke dalam persamaan 1 akan diperoleh persamaan 5, dan bila persamaan 2 disubstitusikan ke dalam persamaan 5 akan diperoleh persamaan 6 sebagai berikut. Selanjutnya kesimpulan dari percobaan praktikum ini yang dapat diambil daripada praktikum kimia analisis acara 5, acara 4, koefisien distribusi yang memiliki tujuan yaitu mengekstrak iod ke dalam pelarut organik dan menghitung harga koefisien distribusi iod adalah sebagai berikut secara berturut-turut dari titrasi pertama hingga ketiga. Pada koefisien distribusi pertama diperoleh 115, kemudian pada koefisien distribusi kedua diperoleh 156,6, sedangkan pada koefisien distribusi ketiga diperoleh 156,6 sehingga didapatkan koefisien distribusi rata-rata yaitu sebesar 142,73. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.